Astaghfirullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bermajelis ta'lim di tempat yang insyaallah diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir daripada juz amma, dan kita masuk pada surah Al-Laili. Suratul Lail ini berdasarkan tertib Al-Quran adalah surat yang ke-92 dengan jumlah ayat 21, kemudian jumlah kalimat 71, dan jumlah huruf 312. Dan surat ini adalah surat Makkiyah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, surat Lail ini secara umum menggambarkan kepada kita tentang kondisi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Dan kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus itu di tengah kegelapan tauhid, kegelapan keyakinan dan juga akhlak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tampil memberikan cahaya di tengah-tengah orang-orang kafir Quraisy, pembawa hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Demi malam apabila yaghsha, menutup cahaya siang, dan demi siang apabila tajalla, menjadi terang benderang, dan demi penciptaan laki-laki dan juga perempuan. Di dalam surah Lail ini Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan 3 sumpah. Pertama bersumpah dengan malam, yang kedua bersumpah dengan siang, dan bersumpah dengan penciptaan manusia dari laki-laki dan perempuan. Dan kita tahu bahwa surat setelah dan sebelumnya juga kurang lebih bersumpah dengan itu. Wasyamsi waduhaha, demi matahari dan juga demi waktu duha. Wal qamari idza talaha, dan juga bersumpah dengan bulan. Matahari di siang hari, bulan di malam hari. Kemudian juga ayat setelahnya, wadduha wal laili idza saja, demi waktu duha dan demi malam juga. Jadi surat berturut-turut 3 surat ini bersumpah tentang waktu. Dan sering saya ulang-ulang bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ketika bersumpah dengan makhluknya, berarti makhluk yang dijadikan sumpah itu sangat istimewa, karena tidak semua makhluk dijadikan sumpah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ketika bersumpah dengan makhluknya sesuai dengan kehendaknya. Tapi makhluk tidak boleh bersumpah kecuali kepada Allah. Anda tidak boleh bersumpah dengan siang, dengan malam,
dengan matahari dan bulan, karena barang siapa yang bersumpah dengan makhluk Allah dikategorikan menyekutukan Allah. Rasul mengatakan, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah berarti dia telah melakukan kesyirikan. Baik, tentang masalah asbab nuzul daripada suratul Lail ini, ada yang mengatakan bahwa asbab nuzul suratul Lail ini adalah kisah Abu Dahdah. Kisahnya seorang sahabat yang bernama Abu Dahdah, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ikrimah dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi zaman Nabi SAW ada seorang laki-laki dari kalangan munafikin memiliki kebun kurma, memiliki sepetak tanah, di situ ada pohon kurma yang banyak. Tiba-tiba kemudian ada sedikit tanah yang masuk ke tanah dia, diklaim miliknya anak yatim. Anak yatim mengklaim bahwa ada tanah itu, sepetak sedikit yang nempel di tanah dia, miliknya anak yatim. Akhirnya kemudian terajukanlah ke mahkamah. Rupanya anak yatim itu kalah dan tanah itu milik orang munafik. Maka ketika itu terdengarlah oleh Abu Dahdah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kemudian dia ingin menggantikan tanah itu. Maksudnya membeli dari orang munafik. Biarkan tanah sepetak kecil yang nempel di tanah dia itu, kasihkan kepada anak yatim. Akhirnya kemudian datanglah Abu Dahdah ini kepada Nabi SAW, kemudian merundingkan, bagaimana kalau seandainya aku beli sepetak tanah kecil itu untuk anak yatim. Dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasul, apakah saya harus membeli tanah itu dan engkau janjikan kepadaku satu petak tanah di surga? Maka Nabi SAW mengatakan, na'am, ya. Kalau engkau membelikannya, maka aku akan berdoa Allah akan berikan kau sepetak tanah di surga. Akhirnya Abu Dahdah pun datang kepada orang munafik itu. Kemudian dia pun mengganti tanah anak yatim itu. Dari sini kemudian turun ayat wal laili idza yaghsha sampai kepada fasanu yassiruhu lil yusra. Ada sebagian ulama bahwa asbab nuzul tentang kisah Abu Dahdah ini didhaifkan oleh para ulama. Tetapi yang benar bahwa asbab nuzul yang sahih tentang suratul Lail ini adalah kisahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kisahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, di mana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu terkenal di awal-awal permulaan Islam itu menginfakkan banyak harta untuk perjuangan Islam. Salah satunya adalah banyak memerdekakan budak-budak yang masuk Islam yang masih di bawah tekanan orang-orang Quraisy, seperti memerdekakan Bilal ibn Rabah, kemudian Zunairah, kemudian Khabbab ibn Arad, dan banyak lagi sederetan budak-budak yang kemudian dimerdekakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai-sampai Abu Quhafah, bapaknya masih kafir ketika itu, memprotes gitu ya perbuatan Abu Bakar Siddiq. Ngapain kalau engkau hendak membeli budak, belilah budak yang kuat-kuat tenaganya supaya bisa digunakan untuk bekerja. Kok membeli budak yang lemah-lemah untuk apa? Maka kemudian Abu Bakar menjawab pernyataan ayahnya dan mengatakan, a'taqtuhum liwajhillah. Wahai bapakku, aku memerdekakan mereka itu untuk lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala.
Dari sinilah Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat wasayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Turun petikan akhir-akhir dari surah Al-Lail ini. Dan Allah akan menjauhkan orang yang bertakwa dari api neraka. Maksudnya Abu Bakar, yang telah menghabiskan hartanya untuk membersihkan jiwanya, dan dia tidak ingin mendapatkan balasan di dunia, dia hanya hendak mendapatkan balasan Rabb-Nya yang maha tinggi, dan kelak dia akan mendapatkan keridhaan Allah. Inilah asbab nuzul yang dikuatkan para ulama, bahwa asbab nuzul suratul Lail ini adalah kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Akan tetapi bagaimanapun kaidah Quran, sering saya ulang, al-ibratu bi umumi lafdila bi khususi sabab. Bahwa ibrah, pelajaran dalam Al-Quran itu bukan sebab khususnya surat ini turun kepada siapa, tetapi umum lafaz daripada Al-Quran itu mencakup siapapun yang tersifati dalam ayat-ayat dalam surat ini. Siapapun masuk, kalau memiliki sifat-sifat, baik sifat baik atau sifat buruk yang terdapat dalam suratul Lail. Baik, kita masuk pada tafsirnya. Disebut suratul Lail karena memang di permulaannya Allah bersumpah dengan lail. Wal laili idza yaghsha. Makanya suratnya disebut surah Lail. Sering Allah memberikan Al-Quran diberikan nama surat itu dengan permulaan surat biasanya. Seperti surat Duha, karena ada lafaz wadduha, gitu ya. Surah Asy-Syamsi karena ada lafaz wasyamsi wadduhaha. Termasuk di sini juga bahwa disebut suratul Lail karena memang di permulaannya ada sumpah Allah wal laili idza yaghsha. Maka surat ini disebut suratul Lail. Ayat yang pertama di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut kalimat lail menggunakan fi'il mudhari, idza yaghsha, ghasyiya yaghsha. Tapi ketika Allah menyebut kalimat siang menggunakan fi'lul madhi. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, bukan yatajalla. Apa hikmahnya? Kenapa ketika Allah menyebut kalimat lail menggunakan fi'il mudhari, yaghsha, datangnya malam itu menutup semua siang sehingga datang kegelapan. Tapi sebaliknya ketika datang siang juga kemudian datang terang benderang yang menyingkap malam. Kita tahu bahwa fi'il mudhari itu sifatnya lebih umum dibandingkan fi'il madhi. Karena malam itu lebih luas dibandingkan siang. Malam itu lebih luas dibandingkan siang. Mungkin kalau dibuat persen itu, gelap itu 99%, terang itu cuma 1% saja. Jadi alam semesta ini dengan berbagai macam galaksinya itu lebih ke gelap dibandingkan ke terang. Karena terang itu hanya ada di bumi saja kan gitu, dengan adanya sinar matahari. Karena alam semesta ini lebih banyak gelapnya dibandingkan siangnya, dibandingkan terangnya maksudnya. Terang itu hanya di bumi saja. Dan di sini menunjukkan bahwa kegelapan itu sering diistilahkan dengan kejahatan. Kegelapan itu sering diistilahkan dengan kemaksiatan. Makanya ketika Allah mengatakan wal laili idza yaghsha, diisyaratkan bahwa kejahatan sebelum diutusnya Nabi SAW, kesyirikan dan berbagai macam maksiat selain daripada syirik itu menyeluruh di dunia, sebagaimana menyeluruhnya gelap di alam semesta. Maka datang Nabi SAW, yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Dan ketika cahaya itu lebih sedikit dibandingkan
gelap menunjukkan bahwa kemaksiatan itu lebih banyak dibandingkan ketaatan. Nabi SAW harus menghadapi berbagai macam kemungkaran, mulai dari kesyirikan sampai kemaksiatan, ada semuanya. Datangnya Rasul SAW membawa cahaya kepada umat, dan Allah sebutkan dalam sumpah, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Tapi dalam surah Duha justru dibalikan, wadduha wal laili idza saja. Kenapa dalam surah Duha Allah Subhanahu wa taala mendahulukan siang dibandingkan malam? Tapi dalam suratul Lail Allah dahulukan malam dibandingkan siang, kan gitu ya. Maka para ulama mengatakan bahwa disebut al-lail didahulukan dibandingkan siang dalam surah Lail, sementara dalam surah Duha justru dibalik. Para ulama mengatakan lima kana al-muqsim alaihi huna sa'yul insan wa ghalibuhul ma'asi. Karena muqsam alaihi yang dijadikan sumpah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sumpah, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha, maka muqsamnya yang dijadikan sumpahnya adalah inna sya'yakum lasyatta, menceritakan tentang usaha manusia yang berbeda-beda. Ada manusia itu yang berjalan di jalan Allah, ada manusia itu yang berjalan di jalan syaitan. Dan ghalibnya umumnya gitu ya, manusia itu berjalan di atas jalan syaitan umumnya dibandingkan berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Umumnya manusia itu cenderung melakukan kemaksiatan dibandingkan ketaatan. Makanya didahulukan malam baru kemudian siang. Berbeda dalam surah Ad-Duha, Allah dahulukan siang baru malam, karena dalam surah Duha itu yang dijadikan muqsam alaihnya itu, yang dijadikan sumpahnya adalah bicara tentang sejarah Nabi, dakwah Nabi, kelembutan Nabi. Makanya Allah Subhanahu wa taala mendahulukan siang baru kemudian malam. Intinya bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam, kemudian bersumpah dengan siang. Faedahnya adalah di mana kegelapan itu lebih banyak dibandingkan terangnya. Maknanya kemaksiatan lebih meluas dibandingkan orang yang melakukan ketaatan. Dan sesuai dengan fakta juga bahwa malam itu lebih banyak orang jahat dibandingkan orang yang qiyamul lail, kan? Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Muawwidhataini, qul a'udzu birabbil falaq, salah satunya adalah min syarri ghasiqin idza waqab. Kita disuruh untuk berlindung dari ghasiq. Ghasiq itu artinya malam hari. Kenapa kita disuruh berlindung dari malam hari? Karena kejahatan di malam hari itu menguat. Semua ada. Tukang sihir beraksi di malam hari. Para perampok juga banyak beraksi di malam hari. Ahli maksiat juga, yang minum khamr, yang berzina, yang menghabiskan waktunya untuk hawa nafsunya, kebanyakan di malam hari. Karena memang kegelapan itu ataupun maksiat itu lebih banyak dibandingkan ketaatan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, ketika Allah bersumpah dengan malam, tentu bukan hanya ditinjau dari malam itu banyak kejahatan, tapi ditinjau dari sisi lain bahwa malam hari itu kalau ditinjau dari segi ibadah, maka jauh lebih hebat dibandingkan siang hari. Kenapa? Satu, ibadah di malam hari itu umumnya lebih mendekati keikhlasan dibandingkan ibadah di siang hari. Ria sama siapa malam-malam? Gak ada orang nonton. Antum sholat malam, siapa yang nonton antum? Kecuali antum live pakai Facebook ya. Tapi umumnya ibadah di malam hari itu mendekati kepada ikhlas.
Ini satu. Makanya kalau kita lihat, ketika saya bercerita kepada antum kisah Husain ibn Ali ibn Husain ibn Abi Talib, atau dikenal dengan Zainul Abidin, ketika dia difitnah bahwa dia seorang yang bakhil, padahal keturunan Husain, cucu Nabi SAW. Orang kaya kok bakhil katanya. Rupanya setelah meninggal barulah kemudian orang-orang tahu bahwa dia orang yang paling dermawan di kota Mekah. Karena kebiasaan Zainul Abidin ini rahimahullahu ta'ala, kalau berinfak itu di malam hari. Dia membawa gandum, kemudian meletakkan di pintu-pintu fuqara'ul Madinah, orang-orang fakir kota Madinah, tanpa sepengetahuan mereka. Pokoknya selalunya Zainul Abidin meletakkan gandum di depan pintu mereka, kemudian pergi. Keesokan harinya orang miskin membuka pintu, sudah ada gandum dan sudah dituliskan, ini infak untuk kamu dari hamba Allah. Dan beliau tahu kapan habisnya gandum itu. Jadi kalau sudah habis, datang lagi, naruh lagi gandum di situ. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi setelah meninggal dunia, tidak ada gandum lagi di rumah-rumah fuqara'ul Madinah. Kemudian mendapatkan kabar dari orang yang memandikan jenazah Zainul Abidin bahwa terdapat kapalan di pundaknya karena suka mengusung gandum di pundaknya setiap kali hendak bersedekah. Dari sini Nabi SAW bersabda, sadaqatus sir tudfi'u ghadaba rabbi, bahwa sedekah yang diam-diam itu bisa memadamkan kemurkaan Allah. Dari sini malam itu bisa mendekatkan keikhlasan gitu ya. Kemudian yang kedua, bahwa ibadah di malam hari itu asyakku ala nafsi, butuh perjuangan, berhajat kepada perjuangan gitu ya. Beda kalau siang, karena malam hari itu terkadang cuaca dingin, malas bangun, ya kan? Ngantuk berat, malas bangun. Lagi mimpi enak, tiba-tiba bangun, ya kan? Jadi malam hari itu perlu mujahadah, perlu adanya kesungguhan. Tentu ketika orang berlebih dalam kesungguhan, akan berlebih dalam pahala. Ya. Kemudian yang ketiga, ibadah di malam hari itu mazid tadabburin wa tafahumin. Ada penambahan tadabbur dan juga pemahaman. Di malam hari itu orang untuk merenung itu lebih khusyuk dibandingkan di siang hari. Di malam hari itu orang mudah menangis. Makanya Nabi SAW pernah menangis dari ba'da isya sampai fajar. Ketika kemudian keesokan harinya berjumpa dengan Bilal ibn Rabah, mempertanyakan, karena bagaimanapun kalau orang nangis selama itu kan belebam itu ya matanya, kan nampak gitu bekas nangis gitu ya. Maka Rasul mengatakan ketika ditanya, wa mayubkika ya Rasulullah, apa yang membuat anda menangis wahai Rasul? Kata Nabi SAW, semalam turun ayat kepadaku, wailun liman qara'aha wa lam yatadabbaraha, celaka bagi orang yang membacanya tapi tidak mau merenungkannya. Kemudian Rasul membaca, inna fi khalqis samawati wal ar wa ikhtilafil laili wan nahar ila akhiril ayat. Kemudian yang nomor 4, malam hari itu adalah tempat turunnya rahmat, tempat turunnya maghfirah, tempat istijabatud doa. Jadi tempat turun rahmat, tempat turun ampunan, dan tempat di mana doa-doa akan diijabah Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi kulli thuluthil lailil akhir wa dzalika kulla lailatin. Fayaqulu Allahu azza wa jal, man yad'uni fa astajibana wa man yastaghfiruni fa aghfiralah wa man yas'aluni fa u'tiyah. Allah turun di sepertiga malam akhir, dan itu setiap malam. Kemudian Allah akan memanggil hamba-hambanya, siapa yang berdoa ku kabulkan, siapa yang minta ampun ku ampuni, siapa yang meminta sesuatu ku kabulkan permintaannya. Kemudian yang nomor 5, ibadah di malam hari itu tempat diangkatnya derajat manusia. Karena ketika kemudian dosa kita diampuni oleh Allah Azza wa Jal, kemudian kesalahan kita dihapus,
maka kebalikan daripada itu adalah Allah hendak mengangkat derajat manusia. Jadi malam itu bisa mengangkat derajat manusia. Dan banyak lagi. Kalau kita cerita tentang solat di malam hari, jauh lebih afdal. Kata Nabi SAW bahawa solat sunnah yang paling afdal setelah solat wajib adalah solat qiyamul lail, solat malam. Ya, jadi memang ibadah di malam hari itu luar biasa. Makanya Allah mendahulukan malam dibandingkan siang. Baik. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengiringkan malam dengan siang, kedua makhluk Allah ini adalah tanda dari tanda-tanda kuasa Allah yang dilihat manusia. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa memperjalankan malam, kemudian setelah itu menghilangkan malam dan memperjalankan siang. Tentu ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah mukjizat kuasa Allah Subhanahu wa taala. Karena ada ayat yang mengatakan, "Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah." Kemudian Allah mengatakan, "Man ilahun ghairullah ya'tikum bidiya'in afala tasma'un." Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah ya'tikum bil laili taskununa fi afala tubsirun. Coba Allah menyindir dengan firman-Nya, bagaimana pendapat kalian kalau seandainya Allah jadikan kepada kalian itu malam terus nggak ada siangnya? Coba bayangkan. Kalau Allah jadikan tidak ada cahaya sama sekali, gelap terus sampai kiamat dibangkitkan. Pertanyaannya, adakah Tuhan selain Allah yang mampu mendatangkan cahaya? Afala tasmaun, tidakkah kau mendengar ayat ini? Atau sebaliknya, kalau seandainya, bagaimana pendapat kalian kalau Allah jadikan siang terus sampai kiamat gitu ya? Apakah di sana ada Tuhan selain Allah yang mampu mendatangkan malam sehingga kalian bisa tenang di situ? Tidakkah kalian melihat? Artinya bahwa siang dan malam itu kuasa Allah. Allah sudah membagi-bagikan untuk kehidupan manusia gitu. Malam tempat istirahat, siang tempat bekerja. Kalau seandainya kemudian malam terus, kapan kerjanya? Kalau seandainya siang terus, kapan pula istirahatnya? Maka Allah bagi itu tugasnya. Dan tidur di malam hari berbeda dengan tidur di siang hari. Kalau ada orang yang mengganti fitrah Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk, pamannya antum ganti malam kerja tidur siang, pasti antum akan sakit. Walaupun tidurnya cukup, karena bukan itu tempat istirahat. Itu maksudnya. Ya. Makanya kenapa Allah sudah memberikan porsinya masing-masing. Kalau istirahat ya malam gitu, kalau bekerja ya siang. Ya mungkin sekali-kali bisa dibalik, tetapi jangan kemudian seterusnya karena akan memadaratkan badannya. Makanya siang malam itu adalah kuasa Allah, selain daripada tanda-tanda kuasa Allah yang sifatnya berjalan, yang setiap hari kita bisa lihat. Karena ada tanda kuasa Allah itu tidak berjalan begitu saja, tapi siang malam itu kan berjalan. Ya, hilang siang datang malam, hilang malam datang siang, dan tidak mungkin matahari akan berjumpa dengan bulan kecuali hari kiamat. Di mana Allah mengatakan wa jumi'a syamsu wal qamar, Allah akan kumpulkan matahari dan bulan kapan? Kiamat nanti. Kalau matahari dan bulan sudah kumpul, itu sudah kiamat itu. Tapi selama tidak berkumpul berarti tidak kiamat, karena hilang matahari datang bulan, hilang bulan datang matahari, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Dan ada qiraah tanpa menyebut wa ma khalaqa. Jadi wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wadz-dzakari wal untha. Ada qiraahnya seperti itu. Dan ini qiraah daripada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari Muslim dari jalan Alqamah, bahwa Abdullah ibn Mas'ud kata Alqamah membaca wadz-dzakari wal untha wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wadz-dzakari wal untha. Tetapi sekali lagi ini qiraah syadzah.
yang sudah dihapuskan di zaman Utsman ibn Affan dan tidak dimasukkan ke dalam mushaf. Jadi antum tidak boleh membaca bacaan ini. Tetap mengambil bacaan yang sudah muttafaq alaih disepakati, wa ma khalaqa dzakara wal untha. Walaupun ada riwayat dari Abdullah bin Mas'ud beliau membaca wa dzakari wal untha. Kan ini riwayat syadzah. Ya, riwayat syadz tidak perlu dipakai lagi karena mushaf yang sudah sampai kepada kita yang disebut mushaf imam atau kita kenal dengan mushaf Utsmani hari ini adalah wa ma khalaqadz dzakara wal untha, dan itu yang qiraah yang disepakati. Ya. Ada yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah di sini wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Bagi yang kemudian menganggap ma di sini adalah mausul, sebenarnya Allah mengatakan walladzi khalaqadz dzakara wal untha. Ma di sini mausul. Ya, kalau ditakdirkan itu walladzi khalaqadz dzakara wal untha, artinya Allah Subhanahu wa taala hendak bersumpah kepada dirinya sendiri bahwa Dia yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi bersumpah untuk dirinya. Ya. Tapi kalau yang mengatakan ma di situ masdariyah, bukan mausulah, artinya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya. Bahwa di antara makhluk Allah itu ada yang sifatnya laki-laki, ada yang sifatnya perempuan. Lalu siapa zakar dan siapa untha di sini? Sebagian ulama tafsir mengatakan maksudnya zakar di sini adalah Adam dan untha itu artinya Hawa. Artinya Allah bersumpah dengan Adam dan dengan Hawa yang merupakan asal dari terciptanya manusia. Dan dari sini juga ada faedah ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan zakar dan untha itu, Adam dan Hawa, bahwa ketika berjumpa dua jenis manusia, laki-laki dan perempuan, maka akan lahir ketenangan. Orang kalau hidup sendiri nggak akan tenang. Laki-laki hidup sendiri nggak akan tenang. Perempuan hidup sendiri nggak akan tenang. Nampak tenang itu ditenang-tenangkan itu. Ya. Sebenarnya tidak tenang. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan dari tanda-tanda kuasa Allah, Allah menjadikan kalian berpasang-pasangan gitu ya. Laki-laki dipasangkan dengan perempuan atau sebaliknya. Gunanya untuk apa coba? Litaskunu ilaiha, supaya lahir ketenangan. Dari ketenangan itulah wa ja'ala bainakum mawaddah, lahir cinta. Mawaddah warahmah, lahir rahmat, kasih sayang. Ya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan dari sini juga lahir faedah tentang seorang laki-laki itu harus memiliki kesabaran kepada perempuan. Kenapa? Ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam dari tanah, Hawa tidak setiap dari tanah kan? Kan bisa saja Allah ciptakan Adam dari tanah, Hawa juga dari tanah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak takdirkan seperti itu. Yang tercipta dari tanah itu cuma Adam. Inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid kullukum min Adam wa Adamun min turab. Rabb kalian satu, buyut kalian satu, dia tercipta dari tanah. Cuma Adam yang tercipta dari tanah itu. Adapun Hawa tercipta dari siapa? Dari Adam. Kapan? Ketika Adam tertidur. Sengaja penciptaan Hawa itu ketika Adam tertidur. Sebab kalau Adam sedang bangun, kemudian diambil tulang rusuk yang paling atas, yang paling bengkok, yang dekat dengan jantung itu, tentu Adam akan tidak suka dengan Hawa pasangannya. Akan merasakan sakit kan. Tapi ketika kemudian Adam sedang tidur, diambil tulang rusuknya itu, tanpa sadar tahu-tahu sudah ada ciptaannya, sehingga tidak ada kebencian Adam kepada Hawa. Karena kan tidak tahu kan, tidak terasa, tahu-tahu sudah diciptakan saja tulang rusuknya. Tapi kalau dia sedang sadar diambil tulang rusuknya kan sakit. Bisa saja dia benci kepada pasangannya. Makanya dibuat seperti itu. Lah ketika Hawa kemudian bagian daripada Adam, berarti seolah-olah istri itu bagian daripada suami. Nah, disitulah diperlukan kesabaran. Karena Rasul mengatakan khuliqatil mar'atu min dila'in, diciptakan wanita itu dari tulang yang paling bengkok, kan gitu ya. Tulang rusuk yang paling bengkok itu. Kalau antum paksa, patah dia.
Kalau antum biarkan, tetaplah si bengkok dia. Makanya fastausul nisa'i khairan. Tetap kita berwasiat kepada laki-laki, kata Rasul, sabar, berbuatlah kebaikan kepada wanita kalian, terus arahkan mereka. Karena wanita itu karena diciptakan dari tulang rusuk yang dekat dengan jantung, sehingga nalurinya lebih ke perasaan. Lain dengan Adam dan para laki-laki turunannya lebih kepada akal. Beda orang mengikuti akal, beda orang mengikuti perasaan. Kalau orang mengikuti perasaan, kalau sedih sekali, kalau senang sekali sampai lupa diri, itu perasaan, ya kan? Tapi kalau akal tidak. Senang itu ada batasnya, sebagaimana sedih juga ada batasnya. Makanya hak talak dalam pernikahan itu ada pada laki-laki, bukan ada pada perempuan. Kalau hak talak ada pada perempuan, mungkin setiap hari di PA Pengadilan Agama itu numpuk orang yang cerai itu. Kalau diberikan kepada perempuan, karena perempuan tersulut sedikit saja perasaannya, dah cerai aja bang, selesailah dia, kan itu ya. Tapi hak cerai ada pada laki-laki. Laki-laki itu berakal. Dia melihat kesian istrinya, atau mungkin tidak kesian istrinya, kesian anaknya, atau mungkin tidak kesian sama anaknya, malu dengan tetangganya, malu dengan keluarganya, malu dengan instansinya, masihlah dia berpikir panjang itu, ya kemana-mana, ya. Akhirnya kemudian tidak jadi bercerai. Ya. Ini yang pertama, zakar dan unsa di sini artinya Adam wal Hawa. Penafsiran yang kedua, maksud zakar dan unsa itu mencakup semuanya, baik manusianya ataupun binatangnya, atau tumbuh-tumbuhannya, ya kan? Makanya ketika ada sebagian tumbuh-tumbuhan itu yang tidak berbuah kecuali dikawinkan, seperti kurma kan, atau salak, kan harus dikawinkan dulu kan, baru berbuah banyak kan. Kalau nggak dikawinkan ya segitu saja hasilnya. Ya, jadi bersumpah dengan semua makhluk Allah bahwa pasti makhluk Allah itu berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada matahari, ada bulan, ada laki-laki, ada perempuan, ada lautan, ada daratan, ada gelap, ada siang, ada terang, dan begitu seterusnya. Ya, Allah hendak mengumumkan semua makhluknya seperti itu. Tapi ada juga yang mengatakan tidak, bahwa zakar dan unsa itu adalah khusus untuk manusia, bukan Adam dan Hawa saja, tapi semua turunannya. Sesiapa yang taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulnya dari laki-laki dan perempuan, maka dia masuk kepada wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Jadi laki-laki yang taat, perempuan yang taat, masuk dalam sumpah Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 penafsiran yang disebutkan para ulama. Lah Allah bersumpah dengan 3 sumpah ini untuk apa? Apa muksamnya? Muksam alaihinya itu yang jadikan sumpahnya itu apa? Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jawab qasamnya, inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya setiap usaha manusia di dunia ini berbeda-beda. Padahal tujuannya satu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini kan tujuannya nih. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan Rabb kita satu juga. Dan kita diciptakan semua karena untuk ibadah. Tapi kenyataannya kan tidak. Bermacam-macam tuh orang hidup di dunia itu. Ada yang memang seumur hidupnya betul-betul dia mencari keridhaan Allah. Ada yang sepanjang hidupnya dia hanya mencari keridhaan untuk dirinya saja. Tapi ada juga orang yang dalam hidupnya mencari tidak ridha Allah, tidak keridhaan dirinya, kepuasan dirinya, tapi untuk orang lain. Itulah manusia kan. Ada yang selama hidupnya betul-betul ikhlas, apapun yang dia lakukan karena Allah. Ada yang selama hidupnya hanya mencari kepuasan diri saja. Dia ibadah itu kalau menguntungkan saja. Ya. Ada juga ibadah itu tidak karena Allah, tidak karena dirinya, tapi karena orang. Ya. Riya gitu ya. Jadi macam-macam orang hidup itu. Makanya manusia di dunia ini ada 3 golongan. Pertama muqarrabun. Yang kedua al-abrar. Yang ketiga zalimun li nafsi. Yang pertama muqarrabun, yang disebut dengan as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Dan Allah katakan thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Jadi ada orang yang sabikun, betul-betul selama hidupnya itu dia gunakan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Mana ada pintu kebaikan dia masuk di situ.
Ada pintu sedekah, langsung bersedekah. Ada pintu qiyamul lail, dia langsung bergerak untuk sholat malam. Ada pintu mengunjungi orang sakit lekas, dia datang. Ada pintu untuk mengantarkan jenazah, dia paling depan. Ada pintu untuk silaturahim, dia orang yang pertama kali silaturahim. Ada orang yang seperti itu. Tidak ada celah sebuah kebaikan kecuali dikejar dia. Itu disebut as-sabiqun as-sabiqun. Dan mereka disebut muqarrabun, orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah. Tapi Allah mengatakan sullatun minal awwalin. Orang dulu banyak yang seperti ini. Wa qalilun minal akhirin. Tapi sedikit orang belakangan. Jadi as-sabiqun as-sabiqun itu para rasul, para nabi, para siddiqin, para syuhada gitu ya. Dan sedikit dari orang-orang saleh. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua disebut abrar. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Infitar, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang abrar itu di dalam kenikmatan. Siapa abrar? Tingkatan kedua. Abrar itu diambil dari kata bir. Bir itu artinya hisalu jami'il khair. Semua sifat yang ada kebaikan di situ disebut albir. Makanya ada namanya birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Kata Nabi SAW, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Wajib kalian jujur, karena jujur itu mengantar kepada albir, kebaikan. Ya. Kemudian Allah mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak mungkin sampai kepada albir sampai kalian bisa menginfakkan barang yang kalian sukai. Jadi setiap pintu kebaikan kalau kita kerjakan berarti kita mengerjakan albir, kebaikan. Tetapi abrar ini tidak ada ruh as-sabiqun as-sabiqun. Ya, mereka berbuat baik tapi tidak ada ruh berlomba-lomba. Yang penting berbuat baik, gitu maksudnya. Ya, dia sholat malam, saya juga sholat malam. Ya, dia juga sedekah, saya juga sedekah, gitu ya. Dia silaturahim, saya juga silaturahim. Tapi belum ada ruh as-sabiqun as-sabiqun itu, belum ada ruh berlomba-lomba ke sana. Tapi ya yang penting berbuat baik, gitu. Itu namanya abrar, tingkatan kedua, gitu ya. Tapi ada yang namanya zalimun li nafsi. Ya, ada muqtasid tengah-tengah abrar yang disebut dengan ashabul yamin dalam Al-Qur'an itu. Ya, tingkatan kedua disebut ashabul, tingkatan pertama muqarrabun, tingkatan kedua disebut ashabul yamin, ya, ataupun disebut dengan abrar atau disebut dengan muqtasid, gitu ya, ada istilah-istilah dalam Quran tuh. Kemudian ada yang disebut dhalimul li nafsi. Ya, berbuat baik tapi maksiat juga jalan, gitu maksudnya ya. Ini orang ketiga nih. Salat ya, ya, tapi gibah juga ya, gitu ya maksudnya. Sedekah juga iya, gitu ya, tapi nyakiti orang juga iya. Jadi tingkatan ketiga itu dia campur aduk di situ. Lah Allah mengatakan inna sa'yakum lasyatta. Usaha manusia itu berbeda-beda, itu ada yang muqtasid, ada yang muqarrab, ada yang zalimul li nafsi. Ya, makanya kenapa dalam sebuah hadis yang dikeluarkan atau yang disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an, kata Nabi SAW, isbagul wudu syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa tasbihu wa takbiru yamla'us samawati wal ard wassalatu nurun wazzakatu burhanun wassabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka au alaika. Di sini syahidnya, kullun nas yagdu fabai'u nafsahu famu'tikuha au mubikuha. Kata Nabi SAW, menyempurnakan wudu itu separuh daripada iman. Ucapan alhamdulillah memberatkan timbangan. Tasbih dan takbir itu pahalanya bisa memenuhi langit dan bumi. Salat itu cahaya, zakat itu bukti, kesabaran itu penerangan, dan Quran itu bisa jadi hujah kepada kita atau menjadi hujah kepada kita. Kemudian Rasul mengatakan kullun nas, setiap manusia yagdu, bepergian, fabai'un nafsa, maka ada yang menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul dia habiskan waktunya untuk Allah Subhanahu wa taala. Famu'tikuha, berarti dia memerdekakan dirinya dari siksa Allah dan api neraka. Tetapi juga au mubikuha,
Ada juga manusia itu yang merusak dirinya sendiri, akhirnya mengingkari keridhaan Allah dan cenderung memilih neraka dibandingkan surga. Itulah manusia yang berjalan di permukaan bumi itu kan, ada yang cari surga, ada yang cari neraka gitu ya. Sudah tahu di pintu neraka, masuk juga di situ. Sudah tahu pintu surga, tapi malas juga masuk di situ. Begitulah sifat manusia, karena surga itu dipagari dengan hal-hal yang tidak disukai, sementara neraka itu dipagari dengan hal-hal yang penuh dengan syahwat dan disukai manusia. Maka Allah mengatakan inna sya'yakum lasyatta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan gambaran bahwa manusia itu macam-macam bentuknya. Seperti apa gambarannya? Allah mengatakan fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ini gambaran yang pertama. Gambaran yang kedua, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, adapun orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah kemudian bertakwa, membenarkan adanya pahala yang terbaik, maksudnya surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Adapun orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar, yang sulit. Perhatikan di sini, wa amman a'ta, barang siapa yang memberi. Kalimat a'ta, memberi, ini tidak mesti harta. Artinya yang punya harta, berikan dengan hartanya. Yang punya jabatan, gunakan dengan jabatannya. Pamannya dia menjadi pejabat di kota Batam ini. Kemudian dengan jabatannya, mumpung dia menjabat di situ, dia tolong masjid, ya kan? Dia tolong pesantren. Enggak usah bayar WTO lah pesantren ini. Itu dimudahkan, contohnya gitu ya. Ya. Ataupun mungkin para pejabat ini dengan jabatannya dia mempermudah dakwah. Dibuat undang-undang di masjid-masjid, dibolehkan dakwah, diundang-undang tidak boleh ada minuman keras gitu ya, dengan jabatannya. Ya, jadi dia mempermudah dengan jabatannya itu. Atau mungkin dengan waktunya, antum memang sibuk bekerja, tapi ketika ada waktu-waktu yang luang, waktu libur, bukan tuh jalan-jalan, justru di waktu libur itu dia gunakan waktunya untuk banyak zikir, beribadah, hadir di majelis ilmu dan begitu seterusnya. Ya, bukan sebaliknya, waktu libur ini kesempatan maksiat kan gitu ya. Bahkan berangan-angan kapanlah minggu datang katanya. Pas hari Minggu tak pula hadir di sini, hadirnya pula di Nagoya umpamanya. Jadi ada orang-orang yang betul-betul dia memang mengorbankan waktunya, memberikan waktunya. Ada orang-orang yang memberikan seluruh daya upayanya. Ya, makanya ada ayat yang mengatakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan, ya Muhammad, sesungguhnya salatku, penyembelihanku, seluruh hidupku dan matiku, aku serahkan kepada Allah. Fa amman a'ta, ada yang memberikan seperti itu, semua kehidupannya untuk Allah. Tapi ingat, wattaqa, biasanya yang bisa melakukan itu karena dasar takwa. Kalau tidak punya takwa, tidak mungkin memberikan sesuatu seperti itu. Sebab kalau orang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun ada jalan untuk silaturahim, dia akan susah untuk silaturahim. Sudah ada nih handphone, pulsa banyak, tak mau juga silaturahim nelpon. Ya kan? Gitu, Allah lapangkan. Ada jalan untuk sedekah, tapi tidak ada takwa, yang tidak juga sedekah dia. Ya. Ada waktu untuk qiyamul lail, tapi karena takwanya lemah tidak juga berdiri qiyamul lail gitu ya. Jadi ada jalan-jalan itu yang sebenarnya kita bisa melakukannya, tapi kita tidak melakukannya. Sampai kepada hal-hal yang mudah untuk dilakukannya pun tidak dilakukannya. Antum jalan dari rumah ke sini, nampak ada batu, ini kalau orang kena batu ini bisa jatuh nih, motor bisa jatuh. Tak ada juga yang turun, kemudian ambil, sisihkanlah batu itu, sisihkan benda-benda yang menghalangi manusia. Itu kan perkara mudah sebenarnya. Ya. Jadi sampai kepada jalan-jalan yang mudah pun kalau tidak ada takwa itu, ya seperti itu. Contoh saya dengar ada kemarin tadi itu apa tuh oli yang numpah di jalan gitu.
Saya lihat ada video, ada satu polisi sedang nyiram-nyiram pakai pasir itu. Satu polisi aja. Seolah-olah itu tugas polisi. Bukan, itu tugas kita semua sebenarnya kan. Karena ini kalau orang lewat situ itu celaka itu. Bukti banyak orang jatuh kan. Tapi yang lewat-lewat enggak peduli. Itu sudah ada orang yang tugas gitu ya. Belum terbukti itu maksudnya karena tidak ada takwanya di situ. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa amma man a'ta wattaqa. Kemudian wasaddaqa bil husna. Yang menguatkan a'ta itu adalah dua. Pertama takwa, yang kedua saddaqa bil husna. Apa sih saddaqa bil husna itu? Membenarkan bahwa perbuatannya itu akan dibalas berlipat ganda. Orang kalau yakin dia sedekah satu akan dilipat gandakan 700 kali lipat, saya yakin orang itu pasti bersedekah setiap hari. Karena dia ingat ada balasan, ya kan? Sama lah kalau antum suruh bekerja, bos mengatakan kamu kalau besok mau melembur, saya lipatkan gaji kamu 7 kali lipat. Oh, nggak pulang, nggak berani tuh. Ya, 2 hari tak pulang tak apa bos katanya. Asal kelipatannya jelas. Gitu. Urusan dunia saja kita bisa seperti itu. Gitu ya. Artinya bahwa kalau dia membenarkan bahwa ada janji dari Allah, pasti dia akan a'ta. Ya. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa saddaqa bil husna. Husna di sini artinya sorga. Orang kalau seandainya yakin dengan sorga, pasti apapun dilakukannya, ikhwan. Lihat para sahabat Nabi SAW, semua dilakukannya, jiwa melayang-melayanglah, yang penting sorga. Seperti yang dikatakan Amr bin Jamuh, ketika dia daftar untuk jadi perang Uhud, anaknya meminta Jabir kepada Rasul, janganlah, ayahku sudah tua, jalan pun tak bisa, masa kau izinkan untuk perang Uhud wahai Rasulullah. Akhirnya Rasul mengatakan, wahai Amr ibn Jamuh, lihat anakmu tidak mengizinkan kamu, tapi bapaknya ngotot dan mengatakan, ya Jabir, laulal jannah la athartuka iyyak. Kalau bukan karena sorga, saya siap digantikan posisi. Masalahnya sorga, saya tidak mau. Itu para sahabat, ya kan? Itulah berbeda dengan kita. Jelas-jelas sorga pun tetap saja tidak mau. Jelas-jelas neraka malah masuk pula di situ. Ya. Jadi di sini harus memang yakin. Ada juga husna di situ artinya wasaddaqa bila ilaha illallah. Husna itu artinya la ilaha illallah, artinya tauhid. Ya. Orang kalau menghujam tauhid di dadanya, pasti apapun bisa dilakukannya. Kebaikan apapun pasti dilakukannya. Karena yang mendorong para sahabat terkenal bagaimana infaknya, keberaniannya, ibadahnya, zuhudnya, waraknya, itu karena tauhid yang melekat di dadanya. Makanya ayat ini turun kepada siapa? Abu Bakar. Abu Bakar itu sebenarnya tidak dikenal dengan infaknya. Abdurrahman bin Auf lebih besar infaknya. Tidak dikenal dengan syajaahnya. Khalid bin Walid dalam peperangan luar biasa, maka dijadikan jenderal di zaman Abu Bakar. Artinya kalau cerita sholat, Umar orangnya kan itu ya. Kalau cerita sedekah, Abdurrahman orangnya. Kalau cerita Quran, Ubay bin Ka'ab orangnya. Tapi kenapa Abu Bakar menjadi orang nomor 2 setelah Nabi SAW? Disebutkan bima waqara fi qalbihi, karena Abu Bakar punya keyakinan tauhid yang mantap dalam hatinya yang tidak dimiliki semua sahabat. Dia ketika datang kepada Rasul masuk Islam tidak ada keraguan. Semua sahabat masih ragu. Nengok dulu, betulkah dia Nabi? Semua sahabat tuh. Umar saja mau bunuh Nabi kan itu ya. Baru setelah dapat kebenaran kemudian dia bertobat masuk Islam. Tapi Abu Bakar tidak. Betul-betul hatinya mantap, tauhidnya mantap, datang kepada Rasul masuk Islam. Ditawari Islam saja langsung bersyahadat. Makanya wajah disebut as-siddiq. Ya kan? Wasaddaqa bila ilaha illallah. Makanya Abu Bakar orang yang paling a'ta memberi. Ketika Rasul berkumpul bersama para sahabatnya, kata Rasul, siapa yang hari ini mengunjungi orang sakit? Tidak ada yang berdiri kecuali Abu Bakar. Ya. Siapa di antara kalian hari ini mengurus jenazah? Tidak ada yang berdiri kecuali Abu Bakar. Siapa yang hari ini berpuasa? Tidak ada yang berdiri kecuali Abu Bakar. Siapa yang hari ini memberi makan fakir miskin? Tidak ada yang berdiri kecuali Abu Bakar. Subhanallah. Ya. Maka kata Nabi SAW, siapa yang memiliki 4 hisal dalam satu hari, dia mengunjungi orang sakit, dia memberi makan fakir miskin, dia mengantar jenazah, dia berpuasa, wajabat lahul jannah, maka wajib dia masuk surga katanya. Ya. Makanya ketika Rasul menyebutkan jumlah pintu sorga, Abu Bakar bertanya, apakah aku bisa masuk dari semua pintu itu wahai Rasul? Kata Rasul, ya, aku berharap engkau masuk dari semua pintu, karena semua kebaikan kau lakukan.
Itu karena saddaqa bila ilaha illallah. Tapi sebaliknya wa amman bakhil. Siapa yang bakhil? Bakhil ini sifat yang paling buruk yang ada pada manusia. Makanya kalau antum punya anak perempuan, jangan dikawinkan sama orang bakhil. Walaupun dia sholat malam, walaupun dia ahli puasa, walaupun dia sedekah. Kalau sedekah itu lawan bakhil ya. Bagus dia. Maksudnya kalau dia ibadahnya kuat tapi bakhil, jangan berkawan dengan dia. Karena orang bakhil itu mengantarkan kepada kekufuran. Makanya lihat wa amman bakhila wastagna. Biasanya orang bakhil merasa cukup. Merasa cukup artinya apa? Dia menyandarkan hidupnya dengan kekayaan, makanya dia bakhil. Ya kan? Dia merasa kekayaannya bisa mengekalkan dirinya. Makanya Allah mengatakan jama'a amalan wa addada yahsabu anna malahu akhlada. Oh, itu orang bakhil tuh. Ya. Orang yang ngumpulkan harta pasti dihitung-hitung tuh. Kalau sudah dihitung-hitung pasti merasa dia kekal dengan hartanya karena istagna, merasa cukup dengan hartanya. Makanya dahulu di zaman jahiliyah Abu Lahab ketika dia mendengar suratul Lahab, saya selana rong dzatalah, bahwa dia akan masuk ke neraka yang menyala-nyala, dia kumpulkan tuh tokoh-tokoh dan mengatakan, kalau yang dikatakan si Muhammad benar, saya akan masuk neraka. Tenang saja, aku punya harta banyak, aku tebus neraka itu dengan hartaku, katanya kan. Makanya Allah mengatakan ma'agna anhu maluhu wa makasab. Nggak ada harta bisa menolong dia, nggak ada manfaat harta dan keturunannya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan jalan yang kedua yang disebut dengan syatta di situ. Jalan yang kedua orang yang bakhil. Bakhil punya waktu tidak untuk ibadah, punya jabatan tidak ada untuk dakwah, punya harta ya untuk poya-poya, waktu-waktu dan kehidupannya dihabiskan untuk bercanda. Bakhil dia, menyerahkan dirinya kepada Allah, itu bakhil. Ada orang yang seperti ini. Padahal ikhwan, kalau kita lihat di dunia ini, satu hari itu 24 jam. Satu hari 24 jam. Kalau kita kumpulkan jam-jam itu, zuhur sekian menit, asar sekian menit, maghrib sekian menit, isya sekian menit, subuh sekian menit, wudunya sekian masjid, jalannya kita ke masjid sekian masjid, itu nggak sampai 1 jam. Ya coba sih antum, hitunglah antum. Antum yang merasakan itu satu hari ini. Antum maghrib berapa menit, hitung. Kemudian nanti ditambah lagi dengan isyanya, ditambah dengan subuhnya, ditambah dengan zuhurnya, ditambah dengan asarnya, ditambah dengan wudunya, ditambah dengan jalannya. Nggak ada sampai 1 jam, ikhwan. Jadi 24 jam waktu yang berlalu dalam sehari itu cuman anggaplah 1 jam kita ini beribadah kepada Allah. Lah yang 23 jamnya kemana? Nah itu pertanyaannya kan. Ya. Terkadang ada orang yang itu masih ibadah, jelas-jelas ibadah itu kan. Itu saja kita memberikan untuk Allah itu sebenarnya hanya 1 jam. Gimana yang tidak ibadah gitu maksudnya? Oh, yang ibadah saja sedikit tuh dalam 1 hari kita ini serahkan kepada Allah. Ya. Ma'asyiral muslimin. Jadi jalan manusia itu seperti itu, ada yang kufur, ada yang syukur. Kadang-kadang begini, kawan, saya contohkan. Antum kecelakaan, naudzubillah. Ini contoh saja. Malam-malam jam 1. Nggak ada orang, nggak ada yang nolong. Antum sendiri itu. Tiba-tiba datang mobil, nolong antum, dibawa ke rumah sakit. Kata dokter ini kalau nggak ditolong bisa mati. Ya. Akhirnya yang nolong ini dia yang biayai, padahal bukan yang nabrak, dia kecelakaan sendiri. Sampailah akhirnya nyawanya terselamatkan, dia pun sehat. Kira-kira nih, kalau dia sudah sehat, lupa nggak dengan kebaikan orang yang nolong? Nggak akan lupa. Pasti dia akan ingat terus, akan berterima kasih, kalau bukan karena kamu udah mati aku ini. Tapi ada orang, ikhwan, yang tidak pernah mengingat kebaikan Allah. Pada Allah yang menciptakan kita loh. Allah yang ngasih rizki, Allah yang ngasih kehidupan, Allah yang ngasih kebahagiaan, sampai kepada pengetahuan, jadilah kita pejabat ini. Tidak ingat juga sama Allah. Tapi sama orang yang berbuat baik bisa ingat dia. Ya. Itulah manusia itu kadang-kadang ada kufur, ada syukur namanya. Dan itu bagian daripada inna sa'yakum lasyatta gitu maksudnya. Fa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna. Dia pun mendustakan, tidak ada balasan, tidak ada sorga, tidak ada tauhid gitu ya. Makanya Allah mengatakan fasanu yassiruhu lil yusra, yang satunya fasanu yassiru lil usra. Perhatikan di sini 2 kalimat. Yang satu fasanu yassiruhu, ada hu di sini. Hu itu dhamir. Ya, kata ganti dia. Dhamir ghaib, kembali kepada siapa? Man.
Hu ini kembali kepada man. Dalam bahasa Jawanya man itu sopo wonge, itu diartikan bahasa Jawa itu. Man, hu ini kembali ke man. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu. Hu ini kembali ke man. Artinya bahwa barang siapa yang suka memberi kemudian bertakwa kemudian membenarkan dengan balasan, maka Allah mudahkan dia. Maksudnya dia itu yang memberi, yang bertakwa dan membenarkan sorga, semua kehidupannya dimudahkan. Itu maksudnya. Allah tidak mengatakan fasanu yassiru lil yusra. Tidak. Tetapi fasanu yassiru hu. Ada hu-nya di sini ya. Kepada orang itu Allah akan berikan semua kemudahan bagi dia. Setiap datang kesulitan, datang kemudahan. Hidupnya akan mudah, hidupnya akan tenang, hidupnya akan senang, dan begitu seterusnya. Kalau orang suka memberi, bertakwa, membenarkan surga, hidupnya akan tenang, senang, mudah. Gitu maksudnya. Tapi sebaliknya, orang yang bakhil, merasa cukup, mendustakan akhirat, hidup dia usra, sulit terus. Gak pernah senang, walaupun kaya. Walaupun jabatannya tinggi, walaupun hartanya melimpah, kok ada saja masalah. Anaknya kena narkoba, istrinya selingkuh, masalah ini masalah itu, di perusahaannya masalah, di instansinya masalah, ada saja konflik. Pokoknya Allah buat sulit hidupnya. Ada juga yang menafsirkan bahwa kalimat fasanu yassiruhu lil yusra atau fasanu yassiru lil usra maksudnya begini, bahwa siapa yang memberi, bertakwa, membenarkan akhirat, maka Allah akan tutup kehidupannya dengan husnul khatimah. Makna fasanu yassiruhu itu maksudnya Allah akan tutup kehidupannya dengan husnul khatimah. Tapi siapa yang bakhil, merasa cukup dirinya, mendustakan akhiratnya, fasanu yassirul usra, artinya Allah akan tutup dengan su'ul khatimah, dengan buruk akhir kehidupannya. Maksudnya apa? Kalimat fasanu yassiruhu artinya Allah sudah mudahkan jalan dia untuk ibadah, maka Allah mudahkan lagi untuk melakukan ibadah yang lainnya. Dia sudah mudah sholat wajib 5 waktu, Allah mudahkan untuk sholat sunnah di siang hari. Ketika dia dimudahkan sholat sunnah di siang hari, dia bisalah melakukan sholat sunnah di malam hari. Ketika dia Allah mudahkan zakat, Allah mudahkan untuk bersedekah. Ketika dia mudahkan haji, Allah mudahkan dia umrah. Ketika dia mudahkan, Allah mudahkan puasa Ramadan, dia pun dimudahkan puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, kemudian puasa Daud, dan begitu seterusnya. Jadi ibadah melahirkan ibadah, ibadah melahirkan ibadah, sehingga karena ibadah satu melahirkan ibadah kedua melahirkan ibadah ketiga, dan seperti itu kehidupannya, maka dia akan ditutup dengan ibadah. Itu maksudnya. Tetapi kalau dia bakhil, merasa cukup, berdusta dengan akhirat, Allah sudah mudahkan melakukan maksiat, maka dari satu maksiat melahirkan maksiat yang lain, dari satu maksiat melahirkan maksiat yang lain, dari satu maksiat melahirkan maksiat yang lain, akhirnya Allah tutup dengan kemaksiatan hidupnya. Allah persulit dia ibadah, Allah mudahkan dia maksiat gitu. Makanya Allah mengatakan apa? Nuwallihi ma tawalla. Kami palingkan sesuai keinginan dia berpaling. Ya kan? Falamma zagu azagallah. Apabila dia berpaling, sekalian Allah palingkan. Itu maksudnya ya. Ya. Jadi Allah itu tidak memalingkan orang kecuali setelah dia berpaling. Jangan pula kemudian berhujah dengan kelompok Jabariyah bahwa maksiatnya saya karena kehendak Allah. Ya, Allah yang menciptakan maksiat, sebagaimana Allah juga menciptakan kebaikan. Tapi Allah hanya menciptakan maksiat, tapi tidak redha orang yang melakukannya. Dan Allah memerintahkan berbuat baik, dan Allah redha orang yang melakukannya. Allah hanya buka saja jalan. Fahadainahu najdain, ada 2 jalan, terserah kau mau milih yang mana, mau kufur atau mau iman, kan itu. Itu kehendak kita, bukan karena kehendak Allah. Kemudian Allah mengatakan, setelah Allah mengatakan fasanu yassirul usra wa ma yugni anhu maluhu idza taradda, wa ma yugni anhu maluhu idza taradda, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhiratu wa inna lana lal akhiratu wal ula. Dan sungguh
kewajiban kami memberikan petunjuk, dan sungguh kepunyaan kamilah akhirat dan juga dunia. La yaslaha illal ashqa. Fa anzartukum naran taladzala yaslaha illal ashqa. Ada yang mengatakan bahwa wa may yughni anhu maluhu idza taradda. Ini turun kepada Ubay ibn Khalaf. Ubay ibn Khalaf. Ubay ibn Khalaf ini di zaman jahiliyah terkenal ahli berniaga. Ahli berniaga, businessman, sukses, ya, kaya raya. Hidupnya hanya untuk berbisnis. Ubay bin Khalaf ini. Tapi dia kufur, tidak beriman kepada Nabi, dan digunakan kekayaannya untuk menyerang Nabi. Makanya Rasul mengatakan, barang siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu, maka mereka akan dikumpulkan bersama Qarun, bersama Harun, bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Haman, dan bersama Ubay ibn Khalaf. Kenapa Rasul mengatakan siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu dan tidak menjaganya, dikumpulkan dengan Qarun karena harta biasanya melalaikan sholat, dikumpulkan dengan Fir'aun karena kekuasaan melalaikan sholat, dikumpulkan dengan Haman perdana menteri karena menjilat penguasa itu bisa melalaikan sholat, dan dikumpulkan dengan Ubay ibn Khalaf karena berniaga, berbisnis itu rata-rata melalaikan sholat. Baru jual cilok saja sudah malas sholat. Itu baru jual cilok tuh, baru jual cincau aja malas sholat. Gimana kalau jadi bos ciloknya gitu ya. Artinya perniagaan itu melalaikan. Makanya Allah mengatakan, wa may yughni anhu maluhu idza taradda. Enggak ada manfaatnya loh harta itu kalau sudah binasa. Apa manfaatnya? Ini semakna dengan ayat ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya. Duhai kiranya harta yang kubanggakan enggak ada manfaat kalau sudah masuk kuburan. Duhai kiranya jabatan yang tinggi yang aku banggakan di dunia enggak ada manfaat juga kalau aku sudah masuk kuburan, kata Allah. Umar bin Abdul Aziz ketika dia berziarah kubur, kemudian dia menangis di akhir-akhir hayatnya. Kemudian dia membaca ayat ini. Ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya, sambil memandang kuburan. Duhai kiranya harta yang kubanggakan kalau aku masuk di situ tidak ada gunanya harta itu. Duhai kiranya kepemimpinan yang aku banggakan kalau aku masuk ke situ tidak akan ada gunanya, kata Umar bin Abdul Aziz. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, makanya ketika Rasul bertanya tentang harta apa? Maluka ma akalta fa afnaita wa malabista maluka ma akalta fa afnaita. Hartamu yang kau makan pasti habis, dan apa yang kau pakai pasti usang. Wa ma tasaddaqta fa abqaita. Harta yang kau sedekahkan itulah yang bermanfaat untuk kehidupanmu. Makanya orang kalau dikubur ada 3 perkara yang mengikuti kekuburan kan. Pertama keluarganya, yang kedua hartanya, yang ketiga amalnya. Adapun keluarganya pasti meninggalkannya. Seberapa jam lah antum tinggal di kuburan habis kuburkan kuburan itu? Sebentar saja. Apalagi kalau hujan deras, habis kuburkan pulang. Gitu ya, nggak ada semenit saja. Kemudian harta jadi rebutan ahli waris dia. Berarti yang masuk ke dalam liang lahat itu apa? Amal dia kan itu. Makanya Allah sindir di sini kepada Ubay ibn Khalaf itu, wa may yughni anhu maluhu idza taraddad. Padahal inna alaina lal huda. Kami loh sudah kasih petunjuk di dunia ini. Sudah kasih jalan, ya. Ini jalan yang baik, ini jalan yang buruk. Wa inna lana lal akhiratu wal ula, dan kalian tahu bahwa dunia itu di genggamanku, akhirat juga sama. Kalau seandainya Allah tidak takdirkan kalian tidak akan kaya, tidak akan kaya. Karena yang memberikan kekayaan, kerajaan, kekuasaan itu Allah. Ya, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Yu'ti mulkahu man yasha.
Allah memberikan kekuasaan kepada orang itu karena kehendaknya, bukan karena kehendak dia gitu ya untuk berkuasa. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan terjadi. Lalu apakah kemudian orang yang dilimpahkan kekayaan dan jabatan tanda Allah sayang? Tidak, bukan tanda sayang, karena yang namanya harta jabatan itu berserikat antara mukmin dan kafir. Orang jahat kaya, orang juga beriman kaya. Orang jahat jadi penguasa, orang yang beriman juga berkuasa. Lalu apa faedah yang berserikat seperti itu? Makanya kalau seandainya dunia ini ada manfaat walaupun sayap nyamuk, kata Rasul, maka orang kafir tidak akan diberi minum walaupun satu teguk air dalam gelas. Tapi karena dunia tidak ada manfaatnya, makanya orang kafir sesuka-suka dia di dunia. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang yang beriman dan sorga bagi orang kafir. Lalu kenapa orang kafir, orang fasik kok diberikan kekayaan jabatan yang tinggi? Ingat, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lam. Itu istidraj. Sengaja Allah buat kayak gitu. Sampai pada titik tertentu Allah akan azab dia kalau tidak bersyukur dengan kekayaan dan jabatannya. Taib. Nah, Allah mengatakan fa anzartukum naran talazza la yaslaha illal ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla. Aku peringatkan kalian dengan neraka yang menyala-nyala. Aku peringatkan kalian dengan neraka yang menyala-nyala. Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka. Siapa orang yang paling celaka? Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Orang yang mendustakan lagi berpaling dari ajaran Allah dan Rasulnya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Nabi pernah berkhutbah. Dalam sebuah khutbahnya beliau berteriak, fa anzartukum naran taladha. Peringatkan kalian dengan neraka yang menyala-nyala. Terkadang dakwah Rasul itu ada yang sifatnya targhib, ada yang sifatnya tarhib. Targhib itu ya menyenangkan orang. Ini loh, kalau kamu begini masuk surga, kalau kamu begitu masuk surga, kalau kamu begini dikasih nikmat banyak. Kadang-kadang ada sifatnya targhib supaya orang semangat gitu ya. Tapi terkadang juga perlu orang itu ditarhib, ditakut-takuti supaya jangan terlena. Makanya Rasul juga terkadang menakut-takuti, hati-hati ku peringatkan kau dengan neraka. Makanya di awal dakwah Rasul di Bukit Safa itu, ketika Nabi SAW berdiri di Bukit Safa, kata Rasul, percaya enggak kalau seandainya aku katakan ini orang kafir Quraisy belum tahu dia Nabi, hanya baru desak-resuk saja kabarnya. Rasul ingin meyakinkan kerabat-kerabat yang masih kafir dari kalangan Bani Hashim itu, apakah masih yakin bahwa dia itu Shadiqul Amin. Makanya dia mengatakan, percaya nggak kalau saya katakan di balik bukit ini ada tentara berkuda menyerang kalian besok hari atau sore hari? Mereka mengatakan, ya percaya wahai Muhammad, ma jarrabna alainal kadzib, karena engkau tidak pernah berdusta kepada kami. Artinya Rasul masih diyakinkan bahwa dia ucapannya masih didengar. Tetapi ketika Rasul mengatakan, percaya nggak kalau seandainya di belakang kalian ada azab yang menanti kalian? Mereka terdiam. Kemudian Rasul mengatakan, kalau kalian ingin selamat dari azab itu, qulu la ilaha illallah tuflihun. Katakan la ilaha illallah, katakan selamat dari azab itu. Tiba-tiba Abu Lahab mengatakan, oh untuk ini kau kumpulkan rupanya. Celaka semua hari ini untuk wahai Muhammad. Maka turunlah tabbat yada abi lahab wa tab. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada semua kerabat-kerabatnya, termasuk kepada putrinya Fatimah, ya Fatimah binta Muhammadin saluni ma syi'ti la ugni anki minallahi syai'ah. Hei Fatimah, kalau urusan dunia minta apa saja aku kasihkan oleh abimu, tapi kalau urusan akhirat aku tidak bisa menyelamatkan kecuali amal kalian. Dari sini Rasul mengatakan, man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Orang yang lambat amalnya tidak bisa dikejar nasabnya. Tak bisa mentang-mentang nasab Nabi Habib, Ahbab gitu, Habaib. Percuma berbangga dengan nasab kalau amalannya tidak mengejar nasabnya. Karena syarat masuk surga tidak mesti jadi Habib. Gitu maksudnya. Tidak mesti dia turunan dan gabung dalam habaib, tidak mesti. Walaupun kita hormati mereka, karena mereka keturunan Nabi SAW. Kalau betul turunan Nabi kan begitu.
Karena bagaimanapun ada hadis yang mengatakan mal'un man nasaba li ghairi abi. Dilaknat orang yang mengaku-ngaku kepada keturunan tertentu padahal bukan turunannya. Kita berhusnuzon, oke lah kalian keturunan Nabi, kita hormati. Tapi bukan karena nasab kalian itu masuk surga. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan fala ansaba yauma idzin bainahum. Pada hari kiamat terputus nasab. Enggak ada nasab pada hari kiamat itu. Oh ya Allah, saya kan masih kerabat dia. Kenapa kau sisihkan aku di sini? Tidak ada. Fala ansaba yauma idzin, fala ansaba bainahum yauma idzin. Tidak ada nasab pada hari itu. Ya, artinya terputus nasab. Berarti yang ada adalah amalannya, gitu maksudnya. Maka di sini ada targhib dan juga tarhib. Fa anzartukum apa itu? Oh, taib. Fa anzartukum naran talazza. La yaslaha illal ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla. Maksud kadzdzab mendustakan, maksudnya mendustakan Nabi Muhammad SAW. Wa tawalla artinya berpaling dari keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasulnya, ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulnya, dia berpaling. Makanya Rasul mengatakan semua umatku kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang aba, enggan. Ketika itu sahabat mengatakan, bahasa kitanya, bodoh kali orang itu kok enggak mau masuk surga. Kenapa wahai Rasul? Kata Rasul, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku dia masuk surga, siapa yang bermaksiat kepadaku dia telah aba, enggan. Kemudian Allah mengatakan wasayujannabuhal atqa. Dari sinilah asbab nuzul dari suratul Lail turun kepada Abu Bakar. Wasayujannabuhal atqa. Allah akan jauhkan Abu Bakar dari api neraka. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, karena dia telah menghabiskan hartanya untuk membersihkan jiwanya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tuzzal. Tidaklah infak dia menginginkan untuk dibalas oleh manusia, tidak. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Dia hanya mengharap wajah Allah yang maha tinggi. Wala saufa yarda, dalam qiraah wala saufa yurdi, ya, dan dia akan mendapatkan itu kepuasan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah diantara tafsir singkat dari surah Al-Lail. Taib, sebelum saya tutup, ada beberapa waktu, mungkin 5, paling lama 10 menit, silahkan kita buat tanya jawab. Atau yang mendengarkan YouTube mungkin juga bisa bertanya, bisa ditulis di kolom komentar, ya. Silakan. Taib. Bagaimana laki-laki yang ada sifat perempuan? Laki-laki yang punya sifat perempuan. Iya, alhamdulillah. Ketika Allah mengatakan bahwa dunia ini berpasang-pasangan, ada siang, ada malam, ada daratan, lautan, terang, gelap, gitu ya, termasuk laki-laki dan perempuan, itu sudah fitrah. Maka tidak benar kalau seperti gay, homo, dan yang semacam mereka, gitu ya. Berarti dia keluar dari fitrah sebenarnya. Itu penyakit, bukan takdir. Ya, karena ada orang yang menganggap itu takdir. Bukan, itu penyakit. Karena Allah tidak pernah bersumpah dengan gay atau bersumpah dengan homo, enggak. Ya, Allah hanya bersumpah laki-laki dan perempuan. Ya, enggak bersumpah dengan kaum yang seperti itu. Bapak kita Adam saja sampai disandingkan dengan Hawa dan tidak diberi teman laki-laki. Hawa juga disandingkan dengan Adam dan tidak disandingkan dengan sama-sama perempuan. Baru terjadinya kisah homoseksual dan lesbi itu ketika di zaman Ibrahim. Tepatnya di zaman keponakannya Ibrahim, Lut alaihissalam, ketika diutus ke negeri Sodom. Disitulah terjadi peristiwa fahisyah yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana yang laki-laki suka laki-laki dan perempuan suka perempuan. Kenapa perempuan suka perempuan? Karena berawal laki-laki suka laki-laki awalnya. Jadi cerita Israiliyat, ya, ada seorang kaum Sodom yang punya kebun. Karena kan Sodom itu kan negeri yang damai, yang
penghasilannya luar biasa. Bahkan buah-buahannya itu sampai diekspor keluar. Saking kayanya. Ya, kaya sekali Sodom itu. Tapi tidak bersyukur, kufur dengan Nabi Lut. Jadi suatu ketika terjadi paceklik hebat. Sehingga untuk ekspor keluar itu tidak mencukupi, untuk dalam negeri saja tidak cukup. Bagaimana akan diekspor keluar? Akhirnya kemudian banyaklah orang luar kelaparan. Akhirnya banyak orang yang mencuri. Datang ke negeri Sodom itu mencuri, jadi perampok. Maka setan datang ke salah satu tukang kebun, negeri Sodom itu. Kamu kalau menangkap perampok dari luar negeri Sodom, kamu kasih hukuman saja, katanya. Hukumannya apa? Bayar sekian dinar, sekian uang, kemudian berzinah dengan dia. Kalau kamu mencuri, maka kamu akan kusodok, bahasanya kan gitu ya, laki-laki dengan laki-laki kan. Itu mudah-mudahan untuk memberi rasa takut. Mereka itu tidak mau awalnya, hanya untuk nakut-nakuti. Cuman setan sudah mulai ngasih mukadimah supaya takut, maksudnya gitu ya. Rupanya setan yang kasih ide, setan pula yang kemudian memulai perkara fahisyah ini. Setan ini menjelma orang ganteng sekali. Dia pula pencurinya. Sengaja ditangkap oleh tukang kebun itu. Ya. Sebagaimana instruksi awal, harus bayar sekian dan dia harus melakukan perbuatan homo gitu ya. Ya, karena memang ganteng orangnya. Terkadang kan laki-laki yang punya sifat kewanitaan itu kadang-kadang lebih cantik pula dari istri antum. Entah disuntik sana suntik sini, udah nggak bisa bedakan lagi itu cewek itu tuh perempuan datang. Pada laki-laki kelihatannya kalau suara aslinya keluar, itu baru tahu. Nah, setan yang memulai, akhirnya merasa lezat, akhirnya terus seperti itu dilakukan. Diajaklah anak-anaknya juga seperti itu, akhirnya saling mereka melakukan seperti itu. Tidak ada kesukaan kepada perempuan. Nah, berhasil setan ini. Nah, setannya untuk mengelabui perempuan, dia tasyakul lagi menjadi perempuan cantik sekali, ya kan? Kemudian menggoda salah satu dari perempuan orang Sodom. Kalau laki-laki, suami-suami kita bisa melakukan seperti itu, masa kita tidak? Ah, gitu ceritanya. Akhirnya terjadilah lesbi kaum Sodom itu. Dari sinilah diutus Lut kepada mereka. Bahkan ditawarkan anak perempuannya, ditawarkan perempuan-perempuan, tapi mereka juga ingkar. Justru mengusir dan mengatakan, innakum kaumun yatatoharu, jangan sok suci engkau wahai Lut, katanya. Jangan-jangan kau mau juga, itu bahasanya. Kurang ajar. Maka mereka mengatakan, la ilam tantahi ya Lut, kalau engkau tidak berhenti dari dakwahmu ya Lut, kami akan usir engkau. Makanya diazablah kaum Sodom. Jadi itu penyakit turunan, bukan itu qadha dan qadar, bukan. Bisa dirubah kok, bisa. Insya Allah bisa. Kalau ada niat banyak kok yang berhasil kok. Ya, kembali ke fitrahnya itu. Bisa. Bisa diobati, datang ke psikiater ataupun mungkin diruqyah atau diobati, bisa. Ya, yang tidak bisa itu karena dia mengikuti hawa nafsu saja. Wallahu a'lam. Baik. Kita cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang orang yang beda promosi dikasih panggung.